Apa benar, leluhur orang Sabu berasal dari Cina atau India? Sudah banyak sumber dari beberapa sejarawan dunia, yang ingin membuktikan kebenaran yang sebenarnya. Memahami, dan mengenal leluhur merupakan sikap yang patut dipuji. Namun bagaimana jika cerita dan historisnya, menimbulkan pertanyaan baru buat kamu? Pastinya kamu akan menjawab pertanyaan yang baru itu, dengan cara mencari semua tulisan-tulisan sejarah yang terkait. Atau mungkin, kamu akan mencari narasumber yang sudah ahli dalam memaparkan sejarah. Atau, kamu menelitinya sendiri, berdasarkan peninggalan-peninggalan kuno, yang ada. Khusus di video kali ini, Saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika ingin mencari tahu leluhur salah satu suku yang ada di Indonesia. Ya, suku itu tidak lain ialah suku Sabu. Seperti ini penjelasan beberapa sejarawan yang sempat mencatat sedikit tentang pulau mini yang ada di Indonesia ini. Silakan disimak. Konon banyak masyarakat suku Sabu, yang meyakini, bahwa, leluhur mereka berasal dari India, bahkan ada juga yang meyakini leluhur berasal dari Cina, dengan dasar pemikiran, begitu banyak klaim sejarah arkeologis, budaya dan bahasa yang dimunculkan berbagai pihak terutama orang-orang Cina dan India konservatif di Indonesia. dari India. Pada abad ketiga dan keempat, terjadi perpindahan penduduk ke Kepulauan Nusantara, karena akibat dari peperangan panjang Raja Chandragupta II dari India Utara tahun 375–413 dengan ambisi ekspansi menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil seluruh daratan India termasuk kerajaan Gujarat di India Selatan. Dari daerah Gujarat inilah, leluhur suku Sabu itu datang ke salah satu pulau yang ada di Nusantara, yang pada akhirnya pulau tersebut diberi nama Raihawu. Keturunan Kikaga inilah yang disebut orang Sabu, Dohawu. Setelah kawin-mawin mereka kemudian menyebar di Pulau Sabu dan Raijua dan menjadi cikal bakal orang Sabu. Pembagian wilayah di Sabu terjadi pada masa Waiwaka, generasi ke-18. Pembagian ini dibuat berdasarkan jumlah anak-anaknya yang akan dibagikan wilayahnya masing-masing yakni Darawai, mendapat wilayah Haba, Seba. Kolewai, mendapat wilayah Mehara, Mesara. Warawai, mendapat wilayah Liai. Lakiwai, mendapat wilayah Dimu, Timu. Didawai, mendapat wilayah Menia. Jakawai, mendapat wilayah Raijua. Pembagian ini telah menyebabkan terbentuknya komunitas genealogis teritorial, di mana suatu rumpun keluarga terikat pada pemukiman tertentu. Karena rumpun ini berkembang semakin besar maka dibentuk suatu subrumpun yang disebut Udu yang dikepalai oleh seorang Bangu Udu. Di Haba, Seba terdapat 5 Udu yang nantinya akan terbagi lagi menjadi Krogo-Krogo. Di Sabu dan Raijua seluruhnya terdapat 43 Udu dan 104 Krogo. Bukti bahwa, leluhur orang Sabu itu dari India ialah adanya, syair-syair itu mengungkapkan bahwa negeri asal orang Sabu, terletak sangat jauh di seberang lautan, di sebelah barat yang bernama Hura. Hura, orang Sabu tidak dapat melafalkan kata Surat dan Gujarat sebagaimana mestinya, sehingga mereka menyebutnya Hura. Berdasarkan penjelasan ini, kita meyakini bahwa leluhur kita atau leluhur suku Sabu, berasal dari India. Namun ada beberapa hal yang menggelitik dalam pikiran saya, sehingga bertanya-tanya. Pertanyaannya ialah, 1. Bagaimana proses perjalanan Kikaga dan rombongan, dari India ke Kepulauan Nusantara? 2. Siapa Kikaga, sehingga ia disebut sebagai pemimpin rombongan? Agama atau kepercayaan apa yang dianut pada waktu itu? 3. Apakah masih ada bukti lain, selain syair kuno, yang membuktikan leluhur orang Sabu berasal dari India? 3 pertanyaan ini, mewakili pertanyaan saya lainnya, berharap di antara kamu ada yang mampu menjawab. Bukan mencari sensasi sebuah ideologi, namun ini berdasarkan hati yang rindu mengenal Sabu tercinta dengan benar. Sebelum saya mengakhiri video ini, ada sedikit tambahan, buat kamu. 1. Indonesia bukan malas membaca, namun Indonesia tidak menulis. apa yang mau dibaca jika tidak ada yang menulis? 2. Sejarah yang sah ialah kisah yang tertulis.